Halo, halo, halo. San, kita mau sharing ke teman-teman, kita persingkat aja biar cepat. Kita tujuannya itu kan bikin channel ini supaya teman-teman itu punya dasar untuk beraktivitas dan punya kesuksesan di bidangnya masing-masing. Karena kita berpikir bahwa kesuksesan itu personal. Apa kita kalau kata kita sukses belum tentu kata orang sukses. Bodoh amat, yang penting kita sukses buat diri kita sendiri gitu. Minimal itu, karena itu yang paling penting buat kita, dan yang paling penting buat kita adalah meningkatkan skill kita gitu, kemampuan kita, kualitas diri kita. Apa San kira-kira tiga kunci buat teman-teman bisa sukses dalam hidupnya dalam bidangnya masing-masing? Yang pertama apa San? Usaha, ya. Usaha itu artinya usaha yang berkelanjutan, yang continue ya San ya. Kalau bahasa Perancis itu ada peribahasa begini. Cika racak ninggang batu, laun-laun jadi regok. Ticak-cak ninggang huntu, laun-laun jadi kalabok gitu. itu jadi kata kuncinya adalah kita usaha terus. Orang mau ngomong apa kayak wah kamu mau usaha ya dagang ini ya cemen bodo amat, yang penting kita usaha terus. Itu yang pertama. Yang kedua apa San? Kalau kata bapak yang kedua adalah lawan arus. Lawan arus, jangan ikuti arus. Kalau kita ikuti arus, kita mungkin suksesnya kemana? Ke laut. Semua arus itu arahnya ke laut. Kalau kita ngikutin arus, maka kesuksesan kita arahnya ke laut, sampai ke laut gitu. Kita mau dibilang sukses sama orang enggak, bodo amat. Yang penting buat kita udah bisa membuktikan ke diri kita bahwa kita udah merasa bisa terbang akro. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah bisa memenuhi syarat YouTube untuk monetize, ya kan? Kalau tujuannya monetize, tapi tujuan kita bukan monetize. Tujuan kita adalah bagaimana caranya Anda yang pernah nonton video kita, pernah buka channel kita, bisa lebih baik dari kita. Itu tujuan kita. Dan yang kedua menurut kita adalah lawan arus. Kami tidak sakit hati, bahkan kita senang kalau di antara teman-teman ada yang men-challenge kami, kamu masalah. Iya, salahnya di mana gitu. Buktikan, tunjukkan gitu. Kalau kita nyalain orang, wah bapak mah salah, ibu mah salah, yang bener mana? Nggak tahu, nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin. Yang bener itu kita dengan etika. Ketika kita berani menyalahkan sesuatu, maka kita harus bisa menunjukkan yang bener tuh gini loh, gitu. Kalau kita nggak bisa membuktikan, ya nggak usah dengerin. Bapak dengan senang hati, Maisan, anak-anak bapak semua men-challenge bapak, gitu. Bapak salah, oh iya nggak apa-apa. Kalau tunjukkan kesalahan bapak di mana, dan tunjukkan yang bener tuh gimana, gitu loh. Itu challenge-nya. Yang kedua ya. Jadi lawan arus, gitu. Nggak peduli kalau kita subscriber kita jadi jelek, malah kita merasa sukses ketika kita subscriber kita dari nol kan, dari nol sampai sekarang 1,6 ribu tuh hampir 2 ribu mungkin kan. Kita merasa sukses ketika naik, kemudian sampai nol lagi gitu. Karena ketika nol, kami yakin bahwa Anda semua belajar di bidang Anda masing-masing dan mencapai kesuksesan Anda sendiri gitu. Yang ketiga apa San? Tadi satu usaha terus, dicak-cak tinggal huntu gitu. Yang kedua kita melawan arus. Yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga kita harus jujur minimal ke diri kita sendiri. Karena kalau kita jujur, kalau kata siapa itu ya, kata Sayyidina Ali, kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Kalau kita tidak jujur, itu kita paling tidak berharga. Kita harus jujur minimal ke diri kita sendiri. 3 itu. Jadi pertama kita apa tadi pertama? Lupa. Usaha ya. Malu udah tua jadi banyak lupa, jarang inget. Gitu, usaha. Yang kedua lawan arus. Nggak apa-apa lawan arus, kita contohkan yang orang-orang sukses ya. Contohnya misalnya ini ngelantur nih, Anda udah ngerti, di skip juga nggak apa-apa gitu. Yang penting 3 itu yang Anda inget. Kita usaha terus-terusan ya. Yang kedua lawan arus, yang ketiga kita jujur gitu. Itu kuncinya gitu. Kita mau kelenggar juga biarin, yang penting 3 itu kita pegang teguh gitu. Itu intinya untuk kesuksesan Anda di bidang apapun. Sebagai contohnya yang kita ini kan tuh contohnya siapa? Indra Sapri ya saya. Indra Sapri itu pelatih timnas U19. Kami salut banget sama Indra Sapri. Bagus. Indra Sapri adalah contoh atau figur yang bisa menunjukkan 3 kriteria itu. Dia juga melawan arus. Kalau arus di kita kan umumnya kan orang pengen ngelatih tim sepak bola gitu misalnya, ada yang nitip. Indra Sapri enggak ada titip apaan. Saya mau prestasi gitu loh. Gitu. Itu bagus sekali gitu. Kita contohkan dalam tenis juga. Dulu Bapak senangnya sama Wawrinka. Wawrinka itu di tangannya ada tatonya. Kalau gagal usaha lagi sampai berhasil gitu. Kurang lebih gitulah. Jadi dia terus aja sampai dia jadi juara Grand Slam di Australia gitu. Dia mungkin nggak sering, nggak kayak Federer, nggak kayak Nadal, tapi dia bisa menunjukkan bahwa selama kita konsisten, kita akan berhasil gitu.
Kemudian contoh yang lain juga di artis, misalnya kayak siapa ya, yang Snow di Sahara, siapa sih itu nih, Anggun C. Sasmi gitu. Dia bagus, konsisten, dia mau ada penontonnya kayak mau enggak kayak dia tetap sukses, tetap menunjukkan performa terbaiknya gitu. Kemudian yang lain yang Bapak berkesan dulu gitu, ada pemain tenis yang dia setiap kali kejuaraan dia gagal terus, gagal terus gitu. Caranya gimana kira-kira supaya dia bisa sukses? Hah? Gini, kalau yang kelas dunia, misalnya ada kita usaha di kelas dunia nggak berhasil, ya kita turun kelas nasional aja gitu. Nasional nggak berhasil juga, ya coba tingkat kecamatan kali jadi juara gitu. Kalau nggak berhasil juga, yang dilakukan tadi tenis Australia dulu kita nontonnya. Dia ikut kejuaraan nggak pernah sukses. Akhirnya dia apa? Ganti profesi jadi pemain golf dan jadi juara. Itu hal yang lainnya. Jadi dalam kondisi apapun kita enjoy aja dan kita cari terus, gali terus, cari gitu sampai kita ketemu apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan dalam hidup. Kira-kira begitu yang kita sharingkan, San. Mohon maaf atas kesalahan dan kita mohon masukan. Terima kasih. Awesome, San. Awesome.